Salam jemaat yang dikasihi oleh Kristus. Kiranya tiap hari perjalanan hidup kita dipimpin dari kebenaran firman Kristus kepada kebenarannya. Sehingga kita makin mengenal siapa dia dan mengasihinya. Tema perenungan kita hari ini, firman Tuhan yang dibaca dan dihidupi. Saya membacakan Yosua 8 ayat 34 dan 35. Sesudah itu dibacakannya segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya, sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaah Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta. Jemaat dikasih Tuhan, ketika Israel telah merebut dan merobohkan tembok Yeriko, itu menjadi satu kemenangan yang luar biasa. Tetapi pengalaman mengalahkan Ai yang begitu dianggap lemah, tetapi justru bangsa Israel kalah. Dan apa yang menjadi penyebabnya? Ternyata karena dosa Akan yang melanggar dan tidak mengindahkan perintah Tuhan dengan menyimpan beberapa barang berharga yang mengakibatkan Israel kalah melawan kota Ai yang dianggap kecil dan lemah. Namun pada akhirnya bangsa Israel menang setelah Akan dan keluarganya menerima konsekuensi penghukuman mati dari Tuhan. Akhirnya Yosua dan bangsa Israel yang sebelumnya hatinya tawar dikuatkan oleh Tuhan dan disertai kembali oleh Tuhan dan menyerahkan Ai di dalam kuasa kemenangan bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua karena kemenangan dari Tuhan. Kemenangan itu dirayakan bukan dengan pesta pora yang membuat mereka lupa diri, namun Yosua membuat mezbah, korban persembahan untuk keselamatan, menyalin kembali hukum Taurat yang ditulis oleh Musa dan kemudian ditulis kembali, disalin oleh Yosua dan membacakan firman Tuhan kepada seluruh umatnya, baik di hadapan anak-anak, perempuan, para pemimpin, para imam yang melayani di hadapan tabut Tuhan, bahkan para pendatang yang mengikutinya. Tujuannya adalah supaya seluruh umat tanpa terkecuali, baik anak-anak, wanita, demikian juga para pemimpin, sungguh taat menghidupi firman Tuhan dengan setia, dengan takut akan Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka berada di tanah perjanjian Kanaan. Apa yang menjadi refleksinya? Ketika saudara dan saya telah ditebus oleh Kristus, adakah hati kita juga sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan belajar memperhatikan firman-Nya, membacanya, merenungkannya, bahkan menghidupi kebenaran ini tiap-tiap hari. Kita bukan menjadi orang-orang yang puas untuk membaca dan mengerti di dalam pengetahuan kognitif, tetapi oleh pekerjaan Roh Kudus, firman itu mentransformasi, mengubah hidup kita, dan itu menjadi tuntunan hidup kita bersama keluarga kita setiap harinya, sampai kita pun menuju tanah perjanjian Kanaan yang kekal, surgawi yang mulia. Kiranya menjadi satu tekad kita bersama, sama seperti Yosua yang bertekad untuk membaca di hadapan banyak umat Israel dan mengajarkan untuk dihidupi, dilakukannya. Itu juga yang kita akan terus menjadi tuntunan kehidupan saudara dan saya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, tuntun langkah perjalanan hidup kami sampai menuju tanah perjanjian yang kekal, yaitu surgawi. Di dalam perjalanan ini kami jatuh bangun, tetapi Engkau memberikan tuntunan firman Tuhan tiap-tiap hari, dan Roh Kudus membimbing untuk mentransformasi, sehingga pengetahuan firman-Mu bukan hanya kami mengerti, tetapi kami rindu belajar melakukannya bersama-sama keluarga kami. Dalam nama Yesus, amin.